Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Setelah kemarin kita telah mempelajari tentang operasi matrik yakni perkalian. Untuk semakin mendekati penggunaan matrik, ini kita harus melanjutkan, ada sebagian dasar yang mesti harus kita tampilkan kembali, yakni tentang determinan matrik. Maka simak dengan teliti, ikuti satu kalimat demi kalimat biar nyambung. Kita akan berbicara tentang ini determinan. Ya, kita pahami dulu. Jika ada sebuah matrik A yang elemennya adalah A, B, C, D secara umum, maka yang dikatakan determinan matrik A itu dapat dirumuskan dan juga dinotasikan atau dituliskan dalam bentuk det A, artinya determinan A yang disingkat dengan det A, sama dengan matriknya A itu sendiri kita berikan kurung harga mutlak. Jadi determinan itu bisa dinyatakan dalam bentuk det A atau dalam bentuk nama matrik dikasih harga mutlak atau absolute value. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya ada perkalian silang. Silang ke sana, diagonal utama A kali D dikurangi B kali C. Ya, diingat-ingat, bisa saja bilangannya nanti negatif, tapi kita harus bisa menyesuaikan dengan rumusnya AD min BC. Coba kita berikan contoh, jika ada sebuah matrik A dengan elemen ini, maka determinan matrik A-nya itu bisa kita temukan dan mengalihkan 3 kali 2 dikurangi 4 kali 7. 3 kali 2, 6 dikurangi 4 kali 7, 28. Maka hasil determinannya adalah negatif 22. Cukup mudah. Ya, cukup mudah. Maka cermati betul-betul untuk mencari determinannya seperti itu. Yang ketiga, yang selanjutnya berarti kita menambah pemahaman kita ada operasi invers matrik. Namanya invers matrik itu juga seperti determinan yang ada invers matrik atau determinan matrik itu hanya matrik persegi atau dulu dikatakan dari matrik bujur sangkar. Dalam hal ini kita baru berbicara tentang matrik persegi ordo 2 kali 2. Jadi banyaknya baris 2, kolomnya 2. Bagaimana untuk mendapatkan matriksnya, inversnya dari sebuah matrik itu, tetapi kita harus memahami dulu pemahaman ini. Matrik A dan B disebut saling invers, jadi A dan B itu dikalikan saling invers. Maka kalau kita kalikan A kali B sama dengan B kali A, walaupun kemarin sifatnya itu tidak berlaku komputatif, tetapi kali ini berlaku khusus untuk dua matrik yang saling invers ini. Jika ini dikalikan akan mendapatkan matrik I. Matrik I itu adalah simbol dari matrik identitas. Masih ingatkah? Matrik identitas itu? Ya, kalau enggak ingat ya nanti dibuka kembali. Ya. Invers matrik A selanjutnya disimbolkan dengan A pangkat min 1. Ingat, pangkat min 1. Kalau transpose pangkatnya T. Tapi kalau invers apa? Matriknya apa? Diikuti pangkat min 1. Jika ada sebuah matrik A dengan elemen A, B, C, D seperti ini. Ya, A, B, C, D. Maka inversnya matrik A itu nanti kita bisa mendapatkan dengan seper AD min BC. Ingat, AD min BC tadi apa? AD min BC itu adalah rumus determinan. Jadi kita cari determinannya dulu, kemudian kita seper. Terus kalikan matrik yang telah dirubah posisinya. Diamati.
tadinya pada diagonal utama AD, ini tetap AD tapi hanya lukir. D-nya pindah di elemen baris satu kolom satu, A-nya yang tadinya satu satu jadi dua dua. Sedangkan diagonal yang lain tetap posisinya yang diganti lawan. Diingat-ingat ini dirumuskan, ini rumus ini. Ada rumus determinan, ada rumus inverse matrix. Untuk mencari inverse matrixnya itu. Ya, dihafalkan, dihafalkan. Nah, ada ini pemahaman jika determinan matriks A itu sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse atau matriks singular. Kenapa? Coba diamati. Determinannya kan di bawah pembagi. Kalau yang bawah determinan berarti 0, berarti seper 0. Seper 0 itu kan tidak ada nilainya. Maka sesuatu yang dikalikan dengan yang tidak ada nilainya juga tidak akan ada. Maka jika terjadi pada matriks seperti ini, maka matriks itu tidak punya inverse. Maka dikatakan singular. Sebaliknya, jika determinannya tidak nol, maka matriks itu punya inverse yang dikatakan dengan non-singular. Dari slide yang pertama ada 3 pemahaman yang perlu kita pahami tentang rumus determinan, kemudian inverse, kemudian matriks singular dan non-singular. Ya, perlu dicatat ini, jangan sampai seperti kemarin hanya diikuti tidak punya catatan sehingga untuk mengerjakan soal bingung. Kita teruskan untuk slide yang kedua. Ada contoh di sini. Nah, saya berikan contoh bagaimana kita akan mencari inverse matriks A yang elemennya adalah ini. Ingat rumusnya tadi adalah seperdeterminan kalikan matriks yang telah dirubah posisinya. Coba kita jawab. Nah, seper AD 2 kali 4 minus BC 1 kali 3. Terus matriksnya dirubah posisinya. Pada diagonal utama lukir. Ya, lukir kan? Yang tadinya 2 pindah ke sana, jadi 4 ke sana. Kemudian 3 dan 1-nya tetap hanya diganti lawan. Kalau ini kita cari determinannya berapa? 2 kali 4, 8 dikurangi 1 kali 3. 8 kurang 3 berapa? 5. Jadi 1/5. Ya, 1/5. Dikalikan dengan matriks. Ingat cara mengalihkan matriks dengan skalar. Setiap elemen dikalikan dengan skalarnya. Dalam hal ini skalarnya 1/5. Maka ditemukan matriks baru yang seperti ini. Baris pertama, kolom pertama yang tadinya 4 dikalikan 1/5, maka jadi 4/5. Demikian juga yang tadinya ini baris pertama, kolom kedua itu min 3, harus dikalikan dengan skala di depannya, maka ditemukan min 3/5. Selanjutnya juga begitu. Ya, mudah-mudahan paham. Nanti kita terapkan sebagai penghormatan tak kasih bunga. Iya, itu. Ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi pemahaman ini adalah tentang determinan yang diteruskan dengan matriks. Saatnya kita akan mencoba mengukur pemahaman kalian. Apakah betul-betul sudah kalian kuasai? Coba silahkan kerjakan soal latihan ini. Ya, carilah nilai determinan matriks berikut. Nah, ayo dikerjakan. Kalian diskusikan, mudah-mudahan tidak ada yang menyulitkan. Saya kira itu dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.